Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Logistik 1A. Perkenalkan, saya Dian Zahra dengan NIM 2514548. Dan saya Farah Maulidia Mirza dengan NIM 2514533. Di sini kami ingin mempresentasikan mini project kami di Statistika Industri 2, yaitu analisis investasi hulu migas terhadap produksi migas secara nasional. Nah, selanjutnya di sini ada Studi kasus penelitian yang pertama itu, penelitiannya membahas hubungan investasi hulu migas terhadap produksi minyak nasional. Yang kedua, ada variabel yang dianalisis yaitu investasi hulu, produksi minyak, konsumsi BBM, dan harga ICP. Yang selanjutnya itu ada dataset terdiri dari 50 observasi dengan kategori produksi rendah, sedang, dan tinggi. Yang terakhir itu ada analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS statis. Selanjutnya ada metodologi, di mana metodologi ini kita tuh menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Datanya itu berasal dari Direktorat Jenderal Migas, Kementerian SDM. Ada variabel independen. Yang pertama ada investasi hulu, konsumsi BB, dan harga ICP. Ada variabel dependennya itu produksi minyak gas secara nasional. Dan yang terakhir analisis menggunakan statistik deskriptif dan uji inferensi. Selanjutnya ada variabel penelitian yang pertama itu nomor 1 investasi hulu, satuannya itu juta US dollar. Deskripsinya itu nilai investasi sektor hulu migas. Yang kedua, produksi minyak itu satuannya BOPD, yaitu volume produksi minyak per hari. Yang ketiga ada konsumsi BBM, satuannya itu KL, total konsumsi bahan bakar minyak. Yang keempat, harga ICP, satuannya itu US dollar barel, itu harga minyak mentah di Indonesia. Yang kelima itu status produksi, satuannya kategorik, itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Baik, selanjutnya ada di metode analisisnya. Di sini itu ada statistik deskriptif, di mana kita tuh menguji itu ada meannya, terus minimumnya, maksimumnya, terus SD-nya itu standar deviasinya. Terus ada visualisasi datanya, kita menggunakan histogram, terus ada bar chart sama scatter plot. Dan uji inferensinya itu ada one sample test, dan yang terakhir analisis dilakukan untuk melihat hubungan investasi produksi minyak antara satu sama lain. Selanjutnya ada visualisasi produksi. Grafik ini mengidentifikasi bahwa ada perbedaan yang signifikan antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini tuh ada sedang, tinggi, sama rendah. Di situ grafiknya itu dari 800 itu produksi minyaknya itu yang rendah ini di bawah dari 800, sedangkan yang tinggi itu ada di atas angka 800. Dalam grafik itu sendiri udah mencerminkan bahwasanya emang ada sedikit atau banyaknya perbandingan ya antara satu sama lain. Selanjutnya ada analisis scatter plot. Di sini kita bisa melihat nih grafiknya itu menaik dari yang 11 sampai 16. Di sini tuh menunjukkan hubungannya positif antara investasi hulu migas dengan dana produksi secara nasional. Semakin tinggi investasi berarti semakin banyak nih produksi yang harus ditingkatkan dalam jumlah nasional. Hasil analisis yang kita dapat yaitu yang pertama, rata-rata produksi minyak sebesar 8.192 BOPD. Yang kedua, histogram menunjukkan distribusi investasi cukup normal. Yang ketiga, scatter plot menunjukkan hubungan positif investasi dan produksi minyak. Yang terakhir, semakin tinggi investasi, semakin besar produksi minyak nasional. Selanjutnya, kesimpulan dari kita. Yang pertama itu ada investasi hulu migas memiliki pengaruh positif nih terhadap produksi migas secara nasional. Dikarenakan tadi kalau semakin investasinya besar, berarti produksi migas ini juga harus semakin banyak. Nah, yang kedua ada semakin tinggi investasi, semakin banyak meningkatnya produksi migas. Terus konsumsi BBM dan harga ICP juga mempengaruhi produksi minyak juga. Yang terakhir, investasi menjadi faktor paling dominan dalam sektor migas. Nah, mungkin cuma sekedar ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.